Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Putri Sapitri dari kelas C dengan stamuk A2512003. Pada video kali ini saya akan membahas soal UAS pada mata kuliah kimia fisik. Berikut soalnya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan nomor 1 bagian A. Jadi di nomor 1 bagian A itu ditanya bagaimana langkah-langkah agar produk amonia yang dihasilkan maksimal, itu menurut asas Le-Chatelier. Baik. Jadi langkah-langkah untuk memaksimalkan produk amonia menurut asas Le-Chatelier yaitu yang pertama, jika konsentrasi N2 atau H2 yaitu nitrogen atau hidrogen ditambah, maka setimbang akan bergeser ke arah kanan yaitu ke arah produk. Kedua itu jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka setimbang akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil yaitu ke arah produk juga. Kemudian yang ketiga, jika suhu diturunkan, maka setimbang bergeser ke reaksi eksoterm yaitu ke arah kanan atau ke arah produk. Baik, lanjut ke nomor 1 bagian B. Jadi di soal bagian B itu kan ditanya harga Kp dan Kc. Nah, di satu bagian B itu diketahui pertama reaksinya. Nah, reaksinya itu nitrogen fasa gas tambah 3 hidrogen fasa gas menghasilkan 2 amonia fasa gas. Nah, di mana diketahui juga delta H-nya itu min 92 kJ, kemudian suhunya 298 Kelvin, tekanannya 1 atm. Delta GF untuk NH3 itu sendiri min 16,7 kJ per mol, delta GF N2 nya itu 0 kJ per mol, begitu juga dengan delta GF H2 nya. Nah, kemudian untuk mencari Kp nya itu sendiri, itu kita harus mencari dulu jumlah delta G semua reaksi ini. Jadi rumusnya itu delta GF produk kurang delta GF reaktan. Nah, ini produk, ini reaktan. Nah, kemudian karena koefisiennya produk itu 2, jadi kan 2 kali delta GF produk kan NH3 baru kurang delta GF N2 tambah 3 delta GF H2. Kenapa 3? Karena H2-nya itu punya koefisien 3 kan, baru delta GF N2 nya 1, tidak usah ditulis kan. Kemudian dikasih masuk semua nilainya dan dihitung hasilnya yaitu min 33,4 kJ per mol. Nah, kemudian kita konversikan ke joule per mol kan. Nah, dimana kilojoule per mol itu sama dengan 1000 joule per mol kan. Jadi kali hasilnya min 33,4 kali 10 pangkat 3 joule per mol. Nah, setelah dapat delta G-nya, lanjut mencari Kp-nya dengan rumus lan Kp sama dengan delta G per min R kali T. Nah, delta G-nya kita kasih masuk, kemudian min R-nya kita pakai min 8,314 Joule per mol Kelvin. T-nya 298 Kelvin. Kemudian kita hitung dan hasilnya didapat dan Kp-nya itu sebesar 13,48. Nah, kemudian kita agar mempermudahkan, jadi kita jadikan E pangkat lan Kp yaitu E pangkat 13,48, hasilnya 714.972,95. Nah, kemudian ini kan sudah dapat Kp nya, kemudian kita cari Kc nya lagi. Kc nya itu pakai rumus Kp per RT pangkat delta N. Nah, delta N itu dimana koefisien masing-masing ini, koefisiennya produk kurang koefisiennya reaktan. Nah, produk itu kan 2 kurang 4 kan, jadi min 2. Oke, jadi kemudian Kp nya kasih masuk
Terus baru R-nya juga kasih masuk. R yang di KC ini berbeda dengan yang kita pakai di KP. Jadi R yang di KC itu yang dipakai itu 0,082 L atm per mol Kelvin. Kemudian kita hitung dan hasilnya yaitu KC-nya didapatkan sebesar 425.579.136,9. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kan di soal itu ditanya bagian A-nya itu delta S, delta U, dan delta A. Baru lanjutannya nomor 1 kan. Kemudian yang bagian B itu ditanya pada suhu 500 Kelvin apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Kemudian yang C itu ditanya suhu berapa pada tekanan 1 atm reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia. Dan yang D itu ditanya delta Hv-nya NH3 itu pada suhu 500 Kelvin itu berapa. Nah, jadi dari nomor 2 ini diketahui tuh soalnya itu delta H-nya itu min 92 kJ. T-nya itu suhunya 258 Kelvin, tekanannya 1 atm. Terus delta G-nya itu dari yang nomor 1 tadi itu didapatkan min 33,4 kJ per mol. Kemudian Kp-nya juga didapatkan 714.972,95. KC-nya 425.579.136,9 dan delta N-nya yaitu min 2. Langsung saja kita membahas bagian A. Nah, jadi kan di bagian A itu ditanya delta S terlebih dahulu. Untuk mencari delta S, kita menggunakan rumus delta G sama dengan delta H kurang T delta S. Nah, kemudian delta G ini kasih masuk semua angkanya kan. Setelah itu kan yang dicari delta S. Jadi delta S-nya dikasih pindah ke sebelah kiri. Nah, delta S sama dengan delta G tambah delta H per suhu. Nah, jadi delta S sama dengan min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Kemudian setelah didapat delta S, kita mencari delta U. Nah, untuk delta U sendiri kita menggunakan rumus delta H sama dengan delta U tambah R kali T kali delta N. Nah, delta H-nya itu min 92 kJ kan. Kemudian delta U tambah R-nya itu 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian T-nya 258 Kelvin dan delta N-nya min 2. Kemudian kita kalkulator kan. Nah, delta U-nya didapat min 87,0445 kJ. Terus setelah itu kita mencari delta A-nya lagi. Nah, delta A-nya itu sama dengan delta U kurang T kali delta S. Nah, kemudian kasih masuk yang tadi kan delta S-nya didapat, delta U-nya didapat, tinggal dikasih masuk dan didapatkan delta A-nya yaitu sebesar min 28,4582 kJ per mol. Nah, selanjutnya kita bahas bagian B. Kan yang ditanya ini pada suhu 500 Kelvin apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia. Nah, jadi terlebih dahulu kita lihat dulu delta G-nya itu dapatnya berapa. Kan menggunakan rumus delta G sama dengan delta H kurang T delta S. Nah, kita kasih masuk semua kan karena sudah diketahui semua. Kemudian jadi didapatkan delta G sama dengan 6,3 kJ per mol. Karena yang didapatkan delta G itu lebih besar dari 0, maka reaksi itu tidak dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia. Baik, kita lanjut ke pembahasan nomor 2 bagian C dan D. Terlebih dahulu kita bahas bagian C. Jadi di bagian C itu ditanya pada tekanan 1 atm reaksi tersebut berjalan spontan pada suhu di bawah berapa. Nah, untuk mencari suhunya itu di bawah berapa, kita terlebih dahulu menggunakan rumus. Kan ini agar spontan delta G itu kurang dari 0. Nah, sedangkan rumusnya dari delta G itu sendiri yaitu delta H kurang T kali delta S. Maka
Jadi delta G ini diganti dengan rumus ini. Kemudian dikasih masuk semua kan sudah diketahui. Nah, setelah itu tinggal yang T-nya yang tidak diketahui kan. Nah, setelah itu karena ini yang sebelah kanan saya ini yang mau min 92 kJ ini mau dihilangkan, maka kedua ruas ditambah dengan 92 kJ positif. Maka yang kanan 92 kJ-nya hilang dan ruas kiri itu ada 92 kJ-nya, yaitu positif. Nah, setelah itu maka T kurang dari 92 kJ per 0,1966 kJ per mol Kelvin. Maka T kurang dari 467,96. Nah, jadi kesimpulannya, pada tekanan 1 atm, reaksi tersebut berjalan spontan pada suhu di bawah 467,96 Kelvin. Kan kemudian yang bagian D lagi. Yang bagian D itu yang ditanya itu kan delta HV NH3. Nah, pada suhu 500 Kelvin. Oleh karena itu, kita menggunakan delta G yang kita cari di bagian 2B kan. Nah, di bagian 2B itu delta G-nya pada suhu 500 Kelvin kan. Kemudian di sini juga diketahui Kp1-nya yaitu 714.972,95 kan. Nah, maka dari itu untuk mencari delta HV kita menggunakan rumus delta. Kita terlebih dahulu mencari Kp2 dengan rumus delta G sama dengan min RT lan Kp. Nah, kita kasih masuk semua kan. Delta G yaitu 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol, sama dengan R-nya yang dipakai yaitu min 8,314 Joule per mol Kelvin. T-nya itu 500 Kelvin dan yang dicari kan lan Kp. Nah, kemudian lan Kp-nya pindah ke sini, jadi lan Kp sama dengan 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol per min 4157 Joule per mol. Maka lan Kp sama dengan min 1,52. Nah, kemudian kita rubah Kp sama dengan E pangkat lan Kp, yaitu E pangkat min 1,52. Hasilnya itu Kp-nya didapat 0,22. Nah, Kp ini yang didapat itu Kp2 atau sama dengan K2 juga bisa. Kemudian untuk mencari delta H-nya kita menggunakan rumus lan K2 per K1 sama dengan delta H dikali T2 kurang T1 per R dikali T2 kali T1. Kemudian keduanya yang mana? Keduanya yang ini tadi kan, kita kasih masuk yaitu 0,22 per K1-nya yang ini kita kasih masuk kan. Kemudian delta H-nya yang dicari kita kasih masuk semua. T2-nya 500, T1-nya tadi 298. R-nya yang kita pakai 8,314. Kemudian kita hitung dan hasilnya itu delta H sama dengan 6868,52. Jadi delta HV NH3 pada suhu 500 Kelvin sebesar 6868,52. Demikian pembahasan dari soal UAS Kimia Fisik pada kali ini, dan terima kasih telah menyaksikan video saya.